Disclaimer on ya kawan-kawannya, video ini bukan dibuat untuk sebagai ajakan membeli ataupun berinvestasi. Jadi video ini dibuat hanya untuk memberikan pengetahuan ataupun gambaran yang berbeda tentang info-info yang ada di dunia blockchain ataupun kripto ya kawan-kawan ya. Untuk yang memang baru mulai, saya sarankan untuk mengirimkan token BNB BP20. Nah, ketika sudah masuk nih dana kawan-kawan, baik itu BNB BP20 ataupun BUSD, kawan-kawan nge-swap belinya di websitenya Posi ya, position.exchange. Di sini kita connect wallet dulu. Saya menggunakan MetaMask. Oke. Nah, di sini kawan-kawan bisa nge-swap belinya di platformnya Posi langsung di bagian exchange. Oke, ini bisa juga saya langsung contohkan untuk masuk ke farmnya ya. Jadi kalau kita mau staking ataupun berinvestasi di Posi ya, itu ada dua jenis, ada dua cara, yaitu di fitur farmnya, yaitu menggunakan dua token, yaitu Posi dan BUSD ataupun Posi dan BNB. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah, ataupun di pool staking. Di sini ada yang menggunakan pool staking yang single token, yaitu token Posi itu sendiri. Nah, di sini yang menggunakan NFT. Nanti saya contohkan untuk yang farming dan yang Posi NFT poolnya kawan-kawan ya. Nah, kita save dulu nih. Kita save beli dulu. Di sini saya sudah menyediakan token BUSD sih kawan-kawan ya. Jadi kita ganti dulu. Ini kawan-kawan misalnya kalau memang mau beli ataupun swap beli ya, kawan-kawan adanya BNB tadi ya, ini harus diganti ya. Jadi tinggal kawan-kawan isi aja nih mau berapa BNB yang kawan-kawan mau belikan. Tapi ingat juga harus dihitung, di sini ada dasi, jadi jangan di swap habis semua, nanti malah kita nggak bisa masukkan posisi kita di farming ataupun di staking ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dana berupa BUSD. Nah, di sini saya mau farming nih, farming dengan pair Posi BUSD. Nah, karena dia menggunakan dua token secara berpasangan dengan value yang sama, jadi saya nge-swap beli Posi dengan value separuh dari BUSD yang saya punya sekarang nih. Sekarang saya punya 351 BUSD. Jadi sekitar 175 ya, saya swap jual 173 deh menjadi token Posi. Kita klik swap, kita confirm lagi di MetaMask ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini slip patch-nya saya gunakan auto aja sih, jadi nggak saya ubah slip patch-nya di Posinya, jadi saya gunakan auto saja, tidak saya setting lagi ya. Jadi saya gunakan yang auto aja untuk slip patch-nya. Seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil. Di sini saya sudah mempunyai 40,6 token Posi ya kawan-kawannya. Kemudian saya ke bagian farming. Karena saya mau farming, memasukkan farming di pair Posi BUSD, saya pilih di bagian Posi BUSD ini. Nah, untuk kawan-kawan yang memang baru mulai staking ataupun farming di Posi, itu nanti tampilannya seperti ini ya kawan-kawannya. Approve Posi BUSD ataupun Posi BNB. Nah, ini kawan-kawan melakukan 2 kali konfirmasi. Ini saya contohkan aja. Jadi kawan-kawan klik dulu approve. Jadi ini seperti kita ngebuka kunci pintu ya. Jadi kita buka dulu kuncinya. Nanti baru kita bisa mulai untuk farming ataupun staking di platform tersebut. Semua platform sama. Kalau untuk staking dan farmingnya, jadi 2 kali konfirmasi untuk pertama kali. Nah, nanti tampilannya berubah seperti ini. Kawan-kawan bisa mulai nih bikin pairnya dulu. Nah, karena saya mau bikin pair ini Posi BUSD, saya pilih yang Posi BUSD. Kemudian klik di bagian ini ya, Get Posi BUSD LP.
nanti kawan-kawan diarahkan ke bagian liquidity. Nah, di sini kawan-kawan tinggal klik nih. Jadi diklik ataupun diisi. Mau berapa banyak pair yang kita mau buat gitu ya. Di sini saya mau bikin semua deh full 40 posi. Saya klik supply, kemudian confirm supply. Nah, ini konfirmasi di MetaMask kembali. Kita tunggu lagi untuk pairnya terbuat. Jadi kalau bahasanya kawan saya nih, itu ngawinin 2 token gitu ya. jadi satu kontrak gitu, satu smart kontrak. Oke, sudah terbuat. Di sini posisi saya sudah berkurang ya. Kita kembali lagi nih ke bagian farming. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mungkin juga sudah memasukkan LP di farming ini, nggak usah khawatir, nggak perlu kita withdraw dulu, nggak usah. Tidak perlu kita klik withdraw. Jadi ketika kawan-kawan sudah farming nih, di sini sudah ada value-nya. Kemudian mau nambah ataupun mau kompon, itu nggak perlu di withdraw lagi. Cukup langsung diklik di bagian deposit ini ketika sudah membuat LP yang baru, LP pair yang baru. Jadi kawan-kawan tinggal klik deposit, klik max, dan kemudian klik confirm. Nanti ada nongol lagi konfirmasi di MetaMask. Kawan-kawan tinggal klik confirm dan ditunggu kembali. Oh ya, biasanya untuk masuk ke farming LP itu bisa fail ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan cek juga di bagian MetaMask ini. Karena memang kadang bisa fail karena adanya traffic yang terlalu banyak yang terjadi untuk masuk ke dalam pool farmingnya. Oke, di sini berhasil ya. Berhasil. Nah, di sini tadi kan ada posisinya ya kawan-kawan ya. Jadi ketika kita klik deposit, itu dia auto terharvest. Jadi buat kawan-kawan yang mau nambah value ataupun kompon, itu jangan kaget, jangan panik duluan. Ini nggak hilang, ini masuk ke wallet kita. Nah, ini bisa dilihat di sini. Di sini posisi saya kembali menjadi 14 posisi karena ketika saya deposit kembali untuk menambahkan value-nya ataupun kompon, itu ada terjadi auto harvest. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, di sini saya sudah tambah ya value LP farm saya. Seperti itu. Nah, untuk strategi saya sendiri itu saya selain kompon baru di farm LP ya. Nah, itu saya juga kompon di pool stake NFT-nya. Jadi biasanya saya harvest di bagian farming ini, entah itu posisi BUSD atau posisi BNB, itu tergantung kawan-kawan ya mau farming di mana. Jadi saya harvest di sini, itu saya masukkan ke pool stake yang NFT. Seperti itu. Oke, ini kita coba harvest dulu ya. Nah, saya komponkan full itu di bagian pool stake NFT ini. Kenapa? Karena di pool stake NFT ini itu APR-nya stabil. Karena yang terminting ataupun yang menjadi reward untuk kita harvest itu bukan token POSI yang belum terminting, tapi token POSI yang sudah terminting. Nah, di sini kita bisa lihat adanya reward reset in ya, ada waktunya ya. Di sini sisa 125 jam lagi. Jadi ketika waktu ini habis ataupun menjadi 0, disitulah developer akan memasukkan atau merefill token POSI yang sudah terminting ke dalam pool stake NFT itu. Jadi nanti APR-nya atau annual percentage rate-nya ini akan reset kembali naik. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan bagannya itu seperti ini, turun naik seperti itu. Karena gini kawan-kawannya, kalau saya perhatikan di semua platform untuk APR dan APY itu cenderung menurun. Nah, di posisi ini makanya saya bilang menarik di pool stake NFT-nya ini. Kenapa juga saya kompon di bagian NFT-nya ini? Itu yang pertama, adanya kenaikan nilai posisi ketika kita casting ya, tergantung grade NFT-nya. Yang kedua, adanya refill APR. Jadi APR-nya ini cenderung stabil. Walaupun nanti ketika
waktunya habis, RTM ini kembali ke nol, itu token posisi akan direfill oleh developer, kemudian APR-nya akan naik kembali. Seperti itu. Makanya saya bilang untuk APR di posisi ini cenderung stabil ya kawan-kawan ya. Seperti itu. Nah, ketika sudah dihapus ya, token posisi saya nambah lagi nih di 25. Kita ke bagian NFT. Untuk kita testingkan token posisi kita menjadi NFT. Seperti itu. Oh, ini mudah-mudahan dapat yang bagus nih, tolong doain dong. Dapat sama mulu, aduh, kacau. Jadi di sini kita isi. Nah, di sini kawan-kawan juga banyak yang bertanya, Bang, ini minimal berapa posisi? Satu posisi bisa. Jadi tidak ada minimal dan tidak ada maksimal kalau saya boleh bilang. Jadi satu token posisi pun boleh, mau 100.000 token posisi pun boleh. Nah, di sini saya langsung castingkan 25,1 ya token posisi. Nah, di sini ada fee kawan-kawannya, jadi ada potongan 1% untuk nilai posisi kita. Tapi kalau saya boleh bilang kita tidak rugi karena walaupun kita dapat farmer, itu kita mendapatkan kenaikan value atau nilai posisi yang kita jadikan NFT itu sebesar 10-20%. Oke, kita coba casting ya. Yuk casting yang bagus nih dapatnya. Nah, ini kita konfirmasikan lagi di MetaMask. Yuk dapat yang bagus please. Ini kita boleh close, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai confirm ya. Ayo dapat yang bagus please, dapat engineer please minimal atau bos lah kalau boleh lah. Ayo dong, mantap dapat engineer. Waduh, dapat engineer dengan kenaikan value sebesar 51,47%. Wah, akhirnya dapat yang bagus. Lumayan lah ya. Aduh. Oke banget nih hari ini. Nah, di sini kita bisa lihat kawan-kawan ya. Token posisi saya tadi yang saya jadikan NFT itu sebesar 24,11 ya kawan-kawan ya. Dipotong 1%, kemudian mendapatkan engineer dengan kenaikan nilai value sebesar 51,47%. Nah, di sini juga ada lock days-nya. Itu random tadi 25 sampai 50 hari. Di sini saya mendapatkan lock days-nya sebesar 29 hari, selama 29 hari. Jadi token posisi saya akan terkunci menjadi NFT ini selama 29 hari. Setelah 29 hari bisa saya decompose menjadi token posisi kembali atau bisa lanjut terus staking. Nah, kalau saya pribadi dapat engineer ya terus staking, tidak perlu di decompose lagi. Yang akan saya decompose kalau di posisi di bagian stake pool NFT ini ya NFT yang grade-nya farmer sih kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat value posisi saya, value token posisi yang saya jadikan NFT itu naik menjadi 37,76 posisi. Seperti itu. Nah, di sini belum selesai nih. Kita kembali ke pool stake NFT-nya. Di sini kita klik stake. Jadi kita nggak perlu unstake nih. Jadi misalnya kawan-kawan sudah staking NFT di bagian posisi NFT pool ini, kawan-kawan juga nggak perlu unstake, dia akan terakumulasi. Jadi kawan-kawan tinggal langsung klik stake di sini. Kawan-kawan pilih NFT-nya, kemudian diklik confirm. Kita klik confirm lagi di MetaMask ya. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin sama-sama ya, itu value posisi saya yang masuk di pool stake NFT yang sudah mengalami kenaikan itu sebesar 364,520 posisi. Nah, ditambah yang baru nih. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ya, terakumulasi naik bertambah menjadi 402 posisi. Seperti itu. Nah, ini value-nya ini maksudnya total value yang sudah mengalami kenaikan atau penambahan ya kawan-kawan ya, sesuai dengan grade NFT yang kawan-kawan dapatkan. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kawan-kawannya. Semoga juga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke,
Salam dunia 2.0, salam cuan konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Zombie Apocalypse.